Halo anak muda ceria, jumpa lagi dengan saya Papapse di episode pertama kita. Dan di episode kali ini sebenarnya saya ingin membagikan keceriaan saya karena setelah menunggu waktu yang cukup lama saya bisa kembali melihat tim kesayangan saya, tim negara sih, lebih ke negara kesukaan saya, Inggris, untuk bisa tampil di sebuah event internasional, bahkan bisa melaju hingga ke final, yaitu final Euro 2020-2001. Pertandingan yang saya rasa akan berlangsung dengan cukup ketat. Mengapa? Karena di satu sisi Inggris bertemu dengan negara yang menurut saya selama Euro 2021 ini sangat kuat, Italia. Jadi Italia sendiri lebih dulu memastikan langkah ke babak final setelah memenangi duel lawan Spanyol. Dan duel ini berlangsung sangat sengit hingga pada akhirnya akhir dari pertandingan ini harus ditentukan dengan adu penalti. Dan sayangnya 2 dari 4 penendang Spanyol gagal untuk memasukkan bola ke dalam gawang, yang menyebabkan tim dari negara Italia bisa menang dan dengan skor 4-2, skor yang sangat-sangat luar biasa untuk Italia itu sendiri. Spanyol, kalau kita ngomongin Spanyol sendiri adalah salah satu lawan yang sukses di atas Italia ya pada pertandingan dan pada gelaran kali ini. Sebelum itu Italia juga berhasil menyingkirkan Belgia 2-1 di babak perempat final dan juga Austria 2-1 pada extra time di babak 16 besar. Salah satu hal yang sangat saya sukai dari Italia yang sekarang dibawahi oleh pelatih yang baru, pelatih yang saya rasa sudah banyak dikenal oleh para pengamat sepak bola, yaitu Roberto Mancini. Seorang pelatih yang saya rasa membawa banyak kesuksesan terhadap klub Manchester City dan sekarang sedang dalam track record yang luar biasa bersama tim Italia. Dan Italia terlihat lebih ganas. Walaupun harus saya akui banyak dari para pemain Italia terlihat sudah tua. Namun ternyata sama seperti yang kita tahu sebelumnya, jangan menilai buku dari sampulnya. Umur adalah sebuah angka dan terkadang hanya sebuah angka. Yang kita kira sudah tua ternyata masih bertenaga. Dan itulah yang bisa saya gambarkan terhadap para pemain yang sudah tua di Italia. Mereka masih mempunyai banyak tenaga untuk bisa menghajar lawannya habis-habisan. Di satu sisi, kalau kita lihat dari segi penyerangnya, luar biasa. Di mana produktivitas golnya saya acungi jempol. Sempat menang besar dan biasanya mencetak lebih dari 1 gol di pertandingan-pertandingan selama Euro 2021. Dan selama babak grup, Italia sendiri melakukan sebuah hal yang luar biasa kembali di bawah Roberto Mancini. Tidak pernah kalah dan selalu menang melawan Wales, Swiss, dan juga Turki. Dan mungkin sekian sudah cukup kita mengagumi dari sisi Italia. Sekarang kita akan membahas sedikit sisi yang saya senangi, negara yang saya senangi, Inggris. Ya, setelah deg-degan, saya selesai menonton Inggris melawan Denmark dan puji Tuhan lolos 2-1. Walaupun memang melalui sebuah jalan yang panjang, harus melalui perpanjangan waktu dan
banyak kontroversial lah dari gol-gol yang dihasilkan Inggris di pertandingan kali ini. Dan ada fun fact yang bisa kita lihat dari pertandingan juga antara Inggris dan Denmark ini adalah pertama kalinya gawang Inggris bobol di Euro 2020. Sebelum melawan Denmark, belum pernah ada satu negara pun yang berhasil. Saya ulangi ya, belum pernah ada satu negara pun yang berhasil memasukkan gol ke dalam gawang The Three Lions. Sebutan beken dari tim Inggris itu sendiri. Inggris menang melawan Ukraina di pertandingan sebelumnya atau di pertandingan perempat final dengan skor 4-0 dan 2-0 menang melawan Jerman di fase gugur sebelumnya. Saat di fase grup, pertandingan Inggris tidak seperti pertandingan Italia di mana sempat ditahan imbang oleh Skotlandia 0-0 dan mampu mengalahkan Kroasia dan Republik Ceko. Dan pertandingan ini sangat saya tunggu sebagai seorang pecinta sepak bola karena saya ingin melihat bagaimana kepiawaian Roberto Mancini dalam menyusun taktiknya untuk bisa meredam penyerang-penyerang dari Inggris yang diketahui yang sudah bukan rahasia lagi bahwa mempunyai kecepatan yang luar biasa. Dibutuhkan taktik yang serius untuk bisa meredam hal-hal seperti itu. Sedangkan untuk dari sisi Inggris sendiri, mereka juga harus waspada karena sudah kebobolan sekali dan bisa akan terjadi lagi ketika pertandingan melawan Italia karena Italia sangat mempunyai kekuatan untuk bisa membobol Inggris. Pertanyaan yang saya sangat ingin tanyakan di final ini adalah berapa skornya? Saya rasa pertandingan akan berjalan dengan sangat sengit. Pertandingan sendiri akan berlangsung dengan luar biasa hebat. Silahkan dibuktikan sendiri, bakalan banyak pertukaran penyerang, pertukaran serang antara Inggris dan Italia, sehingga saya melihatnya sebagai sebuah seri dulu. Seri hingga nantinya akan ditentukan oleh babak penalti. Serinya saya rasa 1-1. Dan nantinya akan ditentukan oleh babak penalti. Permasalahannya adalah jika kita melihat Inggris belum pernah melalui satu kali pun babak penalti selama Euro, sedangkan Italia sudah dan Italia berhasil memenangkannya. Berarti bisa saya simpulkan juga bahwa Italia lebih berpengalaman ketika berbicara tentang penalti dibanding Inggris. Tapi karena saya sebagai seorang pendukung Inggris, saya percaya jikalau pertandingan ini pun juga dibawa sampai ke penalti, babak tambahan dan juga penalti, pada akhirnya Inggris akan keluar sebagai pemenang. It's coming home. Football it's coming home. Terima kasih dan sampai jumpa di pikiran saya selanjutnya.